Jadi untuk seseorang melakukan sebuah tindak terorisme itu tidak sesimpel sebatas mencirikan sebagai orang baik atau soleh atau soleha atau bla 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 lah atau suci gitu. Karena kan rata-rata para pelakunya itu nggak mungkin bencolek, nggak mungkin preman pasar, nggak mungkin yang model-model kayak gitu. Si pelakunya adalah orang baik, orang taat dengan ajaran-ajaran ibadah gitu biasanya. Untuk menjadi seperti itu, untuk melakukan hal-hal di atas normal seperti itu nggak sesimpel hanya sebatas menjadi orang baik, soleh atau soleha gitu. Yang kayak suami saya itu orang baik gitu, atau istri saya itu orang baik, atau sepertinya tetangga saya itu kelihatannya orangnya baik sekali gitu, rajin ke tempat ibadah gitu. Tidak sesimpel itu coy. Itu bisa juga sangat kompleks sekali, atau tapi juga bahkan bisa juga sangat simpel sekali juga sebenarnya, tapi nggak melulu harus sesimpel itu, nggak ada keharusan harus sesimpel itu. Tapi juga bisa juga hanya sangat sesimpel itu, tapi nggak ada keharusan harus bercirikan sesimpel itu gitu. Meskipun gue kasih tahu lagi bahwa bisa juga hanya sangat sesimpel itu, bahkan lebih simpel lagi daripada itu. Jadi gue berikan satu contoh. Hanya karena lu pakai sesuatu atribut aja, lu pakai sesuatu atau sebuah atribut dari sebuah sekte atau aliran apapun itu, bahkan lu tanpa ngucapin atau lu mendoktrin apa-apa, lu tanpa ngucapin atau mendoktrin apa-apa pada siapapun, lu hanya menggunakan aksesoris atau atribut dari sebuah sekte atau aliran atau dogma atau keagamaan tertentu, lu hanya pakai aksesoris itu aja, hanya sesimpel itu aja, lu bisa jadi biangnya teroris. Lu bayangin, lu bisa jadi asal mula tindakan terorisme. Kurang lebih begini prosesnya. Dari berbagai macam banyak jenisnya proses, gua akan ceritain satu proses yang paling simpel, meskipun nggak harus melulu simpel begini, tapi gua ceritain satu yang paling simpel, dimana hal sesimpel ini saja bisa menjadi biangnya sebuah tindak terorisme lo, bukan teror doang. Hanya sebatas lu pakai aksesoris atau atribut dari sekte atau dari aliran atau dari agama tertentu. Jadi di suatu ketika, hanya karena lu pakai peci atau lu pakai sorban atau lu pakai kalung rosario gitu misalnya. Ini bukan rosario, ini cuma gambar love, menunjukkan bahwa agama gua love atau agama yang akan datang gitu suatu saat nanti gitu, maybe sekitar berapa ribu tahun lagi, who know ya kan. Jadi maksud gue hanya sesimpel itu, hanya karena lu pakai peci, lu pakai sorban atau lu pakai rosario atau kalung salib, lalu lu dipoto oleh seseorang, dan setelah ratusan tahun kemudian telah berlalu, ternyata foto lu tuh dipajang di sebuah dinding rumah salah satu keturunan lu yang kesekian lah gitu, anak cucu yang keberapa gitu. Dan suatu ketika anak keturunan lu itu entah keturunan keberapa, sebut saja cicit lu lah gitu biar lebih gampang. Atas dasar kita melihat basic dari animal instinct manusia gitu, karena manusia itu sesungguhnya adalah ras animal sih sebenarnya, bukan ras flora, tapi sebenarnya manusia itu adalah ras fauna gitu. Jadi atas dasar kondisi kejiwaan manusia yang dimana itu kita pahami bahwa kejiwaan manusia itu sangat beragam sekali dan juga sangat dinamis sekali. Seiring berjalannya waktu, yang mana bapak atau siapalah gitu dari cicit lu ini, mungkin paman atau mungkin bapak, mungkin siapa gitu, bisa macam-macam, yang mana orang tersebut tuh kerap bercerita tentang lu kepada cicit lu, dan ternyata cicit lu ini sangat mengagumi lu gitu. Dan ketika cicit lu di suatu momentum yang tepat secara hormon dan lain-lain sebagainya melihat foto lu dipajang di sebuah dinding, mungkin di kampung halaman atau mungkin di mana lah intinya, di sebuah dinding atau di gudang atau di tumpukan, atau menemukan foto lu gitu yang sedang menggunakan salah satu dari aksesoris sekte atau keagamaan tertentu, katakanlah peci atau sorban atau apalah gitu, pokoknya macam-macam kan aksesoris keagamaan. Dan karena cicit lu ini sangat mengagumi lu, baik secara diam-diam ataupun secara terbuka ya, intinya dia mengagumi lu gitu, karena dia sering banget diceritain tentang lu gitu, sangat tertarik sekali untuk menjiwai tentang lu, dan dia ingin mengikuti jalan hidup lu yang hanya sekilas tergambar di dalam foto klasik. Karena cicit lu ini sangat mengagumi lu, maka dia mencari-cari apapun dan sebanyak apapun yang dia dapat untuk mendalami sekte atau keagamaan yang tersirat dalam secarik foto kuno atau foto klasik dari lu yang dia temukan entah di dinding atau di dalam tumpukan gudang dalam keadaan haus ilmu. Ternyata cicit lu keracunan ilmu, karena kan basic dan kapasitas orang tuh beda-beda gitu. Ternyata cicit lu ini keracunan ilmu dalam keadaan yang tak diketahui oleh siapa-siapa, dalam keadaan kesendirian atau apalah, who know ya kan. Dan itu sudah terjadi mungkin ratusan tahun kemudian setelah lu wafat gitu. Dan kasus ini bisa terjadi di ruang lingkup siapapun lu, kepada siapapun, bukan hanya sebatas tali
sekali keluarga, bahkan bisa lebih luas lagi daripada itu. Bisa saja terjadi pada sosok-sosok pemimpin besar atau saudagar kaya atau pahlawan maybe yang kerap ditemukan foto kunonya dengan aksesoris dari sekte atau keagamaan tertentu yang melekat pada dirinya di foto tersebut, yang kebetulan ternyata banyak fansnya, tak pandang bulu dan tak pandang era gitu. Dari foto tersebut ternyata ada banyak fansnya, dan fansnya itu ingin mengikuti yang tersirat di dalam foto tersebut gitu. Proses ini tuh kan berarti kan simple banget, hanya sebatas lu pakai aksesoris aja, tiba-tiba lu dipoto, aksesoris keagamaan ya yang gue maksud tentunya. Lu pakai aksesoris keagamaan lalu lu dipoto oleh entah siapa, ternyata foto lu bisa bertahan ratusan tahun kemudian, lalu foto lu ternyata ada yang mengaguminya, lalu setelah ratusan tahun kemudian setelah lu mati, lalu yang kagum dengan lu atau yang ngefans pada sosok yang sekilas saja dia lihat dari foto tersebut, meskipun dia nggak tahu keseharian lu atau sifat lu yang sesungguhnya gitu, karena memang beda era, ternyata dia mendalami apa yang dia lihat di situ, mendalami sekte tersebut atau keagamaan tersebut. Lalu ternyata karena manusia begitu beragam, ternyata dia bisa saja dalam keadaan yang haus ilmu, ternyata dia keracunan ilmu. Sesimpel itu, bayangin, hanya karena lu pakai peci atau hanya karena lu pakai sorban gitu, itu ternyata lu bisa jadi biang daripada teroris. Coba lu bayangin, hanya karena lu menempelkan sebuah atribut keagamaan, dan ternyata ratusan tahun kemudian ada orang yang keracunan ilmu hanya sebatas dari hal tersebut. Bayangin kan, tuh simple kan, meskipun ada banyak cara lain atau ada banyak sebab musabab lain yang begitu kompleks. Gue kasih tahu aja hal yang begitu simple, hal yang begitu simple aja bisa begitu sangat fatal ya. Dan kerap kali gue jumpai para petinggi kenegaraan, atau kalau orang sipil, gue nggak mau membahas lah orang sipil, itu memang wajar aja lah. Kalau para petinggi kenegaraan, atau meskipun dia basicnya dari hanya sebatas sipil, tapi ketika dia sudah menyandang predikat perangkat negara atau pejabat negara, itu kerap kali gue dengar atau kerap kali gue lihat kerap melontarkan kosakata yang mana berkata bahwa terorisme itu tidak beragama, teroris have no religion. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang sangat berkuasa di sebuah kenegaraan, itu tanggung jawabnya besar loh. Kalau lu mau tahu, andai kata saja itu kalau gue yang mengucapkan itu ketika gue jadi presiden, maka ketika gue melontarkan kosakata tersebut bahwa teroris itu tidak beragama, tidak ada hubungannya dengan agama apapun, maka resikonya adalah apapun yang melekat pada diri teroris itu, pada data diri teroris tersebut, maka agamanya akan gue hapus dari kolom komentar akan gue hapus dari kolom KTP. Jadi ketika ada banyak banget teroris yang ditemukan dengan faktanya dia beridentitas keagamaan tertentu, maka semua KTP di kolom agama akan gue tiadakan agama yang sama dengan agama teroris itu. Ketika agama si teroris ini kebanyakan dari agama A, maka di dalam KTP akan gue hapus tuh yang namanya agama A di dalam KTP. Karena gue sudah melontarkan kosakata ketika gue menjabat sebagai penguasa tertinggi dalam sebuah kenegaraan, gue bilang bahwa teroris itu tidak beragama. Artinya agama yang teroris imani adalah bukan agama. Ketika gue bilang teroris itu tidak beragama, ternyata kebanyakan teroris ini yang ditemukan faktanya adalah beragama A gitu. Berarti A itu ternyata adalah bukan agama. Setelah gue ucapkan kosakata itu, maka A akan gue hapus dari kolom agama. Itu resikonya loh. Jadi bisa aja teroris tidak beragama, it's okay, bisa teroris tidak beragama, karena emang hal itu bukan agama. Jadi nggak usah nyalahin atau cari kambing hitam, menyalahkan penafsiran gitu. Gak usah, berkaca saja pada diri sendiri. Ngapain lu masih di dalam situ atau mengimani hal itu kalau memang lu cari agama, padahal hal itu bukan agama. Ketika banyak orang mengucapkan ketika teroris itu tidak beragama, berarti hal itu sudah bukan lagi agama. Sama aja artinya begitu. Karena memang faktanya kita sering dengar bahwa banyak sekali orang yang mengucapkan statement bahwa teroris itu tidak beragama, berarti hal itu adalah bukan agama. Kayak udah hapus aja tuh hal itu dari kolom agama. Itu kembali lagi ya, ketika sudah banyak khalayak ramai mengucapkan bahwa teroris itu tidak beragama, maka ya udah hapus aja hal itu dari kolom agama. Karena ketika mereka melontarkan kosakata itu, artinya mereka sudah mengesahkan bahwa hal itu bukan lagi agama. Maka siapapun di saat melontarkan statement itu, baik orang sipil atau apa, dia sudah mengesahkan itu bahwa hal itu bukan agama. Apalagi ketika yang melontarkan kosakata itu adalah pemimpin tertinggi atau penguasa tertinggi dari sebuah sistem, yaitu adalah sistem kenegaraan. Maka dia sudah sangat benar-benar untuk mengesahkan bahwa hal itu bukan lagi agama. Dan bisa juga kok untuk membenarkan keduanya, si teroris tersebut dan si orang-orang yang mengimani hal yang sama
dengan teroris imani, dengan sesuatu yang teroris imani. Ketika sering kita temukan bahwa pada faktanya teroris itu adalah agamanya A misalnya, lalu ada lagi banyak juga ternyata mayoritas orang yang beragama A tapi tidak melakukan tindakan terorisme. Lalu yang mana yang benar? Itu bisa dua-duanya benar. Nggak harus salah satu yang benar, bahwa yang benar itu adalah yang tidak melakukan tindakan terorisme itu benar, yang melakukan tindakan terorisme itu ternyata itu salah, itu dia menyimpang saja dari ajaran agama. Nggak harus melulu begitu. Dua-duanya benar pun bisa loh. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, baik teroris itu sendiri dan baik orang-orang yang tidak melakukan tindakan terorisme namun dia mengimani hal yang sama kepada keimanan si teroris tersebut. Misalnya di kolom identitas bahwa teroris itu adalah berkeagamaan A, lalu mayoritas juga berkeagamaan A, meskipun si mayoritas yang lain ini ternyata tidak melakukan tindakan terorisme. Itu dua-duanya bisa benar. Kenapa gua bilang bahwa kedua-duanya ini bisa benar, yaitu adalah jawabannya adalah jika tidak maka bukan berarti tidak akan pernah. Jadi ketika si mayoritas ini tidak melakukan tindakan terorisme, itu artinya bukan berarti dia tidak akan pernah melakukan tindakan terorisme gitu. Paham nggak? Kalau bahasa Jawa kromonya tuh, kalau bahasa Jawa kunonya tuh, bahasa Kawi atau bahasa keratonan itu, it doesn't mean never. Jadi it could be yet. Jadi ketika tidak itu bukan berarti tidak akan pernah. Itu bisa jadi hanya belum. Paham gak lo? Itu bisa jadi hanya belum gitu. Akankah kematian yang hadir lebih dulu atau lakukan itu yang akan terjadi atau akan kau lakukan lebih dulu gitu, atau bahkan bersamaan, baik kematiannya bersamaan di samping juga Anda melakukan tindakan terorisme. Jadi Anda mati sebagai pelaku tindak terorisme gitu. Itu kedua hal yang berbeda ya. Mati tidak melakukan tindakan terorisme itu juga bisa, tapi juga ada kasus lain bahwa dia mati tapi dia dalam kematian itu melakukan tindakan terorisme. Itu bisa juga. Contohnya ya seperti para Hasyasin, para martir gitu, yang ngebom bunuh diri tapi melukai kehidupan lain gitu. Itu beda loh dengan kematian yang tidak melakukan tindakan terorisme, seperti contohnya bunuh diri tanpa melukai orang lain gitu, atau merugikan orang lain. Itu ada, itu juga bisa gitu. Kayak misalnya lu mungkin gantung diri, atau lu lompat ke jurang, atau lu lompat ke mana gitu. Nah, itu kan lu nggak melukai siapapun gitu. Lu bisa saja bilang saya tidak melakukan tindakan terorisme tuh meskipun saya berkeagamaan sama dengan agama para teroris. Tidak, itu bukan berarti tidak akan pernah. Itu bisa jadi hanya karena belum. Karena manusia ini bukan patung ya, paham nggak? People is not statue, tau gak? Jadi everything is change. Semuanya bisa berubah gitu. Andai saja umur lu mungkin bisa sampai ribuan tahun, maka potensinya akan menjadi semakin besar lu dapat saja melakukan tindakan terorisme gitu. Sayangnya kemungkinan besar itu lu umur rata-rata itu 100 tahun aja udah sangat jarang gitu kan. Tapi kan who know gitu kan, maybe gitu di suatu zaman nanti ketika umur manusia bisa begitu lamanya, maka semakin lama maka semakin besar pula peluang untuk berubah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa salah satu saja yang benar, karena ada banyak juga tuh yang mengimani keimanan A tapi tidak melakukan tindakan terorisme. Tidak seperti para pelaku terorisme ini yang kebetulan agamanya juga A gitu misalnya. Itu bisa jadi keduanya benar. Maksudnya memang produk A ini adalah produk yang akan menghasilkan tindakan terorisme. Yang tidak melakukan tindakan terorisme itu hanya karena belum aja, atau tidak memiliki kesempatan. Yang hadir lebih dulu itu ternyata adalah kematian sebelum dia melakukan tindakan terorisme itu. Paham kan? Jadi kalau tidak itu bukan berarti tidak akan pernah. Tidak itu bukan berarti never. Bisa jadi hanya belum saja. Andai kata pun juga bila mana lu itu ternyata tidak pernah melakukan tindakan terorisme, melainkan kematian lebih dulu yang hadir gitu. Lu tua, lu renta, tiba-tiba lu sakit lalu lu mati gitu tanpa lu melakukan tindakan terorisme. Itu tidak menutup kemungkinan kok bahwa anak keturunan lu dari anak keturunan keluarga besar lu gitu tidak melakukan hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan itu gitu. Waktu itu merubah segalanya kok gitu, cara berpikir tuh. Dan kerap kali juga banyak yang memberikan sumbangsi pemikiran, sebuah keresahan hati, di mana dia kerap juga menyaksikan bahwa para yang berkompeten di bidangnya kok kenapa tidak memberikan sumbangsih untuk mencegah atau memberikan sumbangsih minimal untuk menjaga para umatnya
agar lebih tidak terjerumus atau apa gitu, karena mereka berkeanggapan bahwa semestinya yang mengimani keagamaan A tidak seperti itu semestinya, karena sebagian besar tidak begitu gitu. Itu kan hanya masalah waktu saja. Andai kata umur lu tuh bisa sampai ribuan tahun nih, misalnya siapa gitu nama gitu, andai kata Aki Tirem itu ternyata umurnya bisa sampai 10.000 tahun gitu, mungkin juga dia bisa melakukan tindakan teror ketika dia berkeagamaan A. Who knows, siapa yang tahu ya kan. Sayangnya kan Aki Tirem umurnya tidak sebegitu lama dan lebih dulu kematian yang mendatanginya gitu. Apalah nama bebas lah, Aki Tirem kek atau Abah Neong kek atau Nyi Iteng kayak gitu, siapa aja lah gitu. Itu hanya masalah waktu ya. Dari waktu berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kita kan kerap mendapatkan sebuah banyak banget faktor yang begitu kompleks yang membuat orang itu dapat berubah begitu dinamis ya. Jadi orang kadang suka gerundel sendiri ngelihat ini ada banyak banget lembaga-lembaga atau ada banyak banget majelis atau apalah gitu intinya dari sebuah kenegaraan, tapi kenapa mereka tidak memberikan sumbangsihnya untuk menghalau atau mencegah gitu. Kayak mereka berkeanggapan bahwa tindakan-tindakan itu adalah menyimpang dari agama sesungguhnya gitu. Kalau anggapan itu yang mereka pakai gitu, maksudnya anggapan orang-orang yang menggerundel itu loh. Tapi gue berkeanggapan adalah bahwa kalau gue jadi tukang sampah aja nih, gue bukan bermaksud untuk merendahkan sebuah profesi tukang sampah yang sesungguhnya ya. Gue ini bermain perumpamaan aja lah, diumpamakan seperti tukang sampah gitu. Andai kata saja gue ini sebagai tukang sampah yang tanda kutip ya, maksud gue itu. Andai kata saja ini gue sebagai tukang sampah, maka gue nggak mau anak cucu gue jadi tukang sampah. Anak cucu kayak atau rakyat gue kayak atau anak didik gue kayak atau umat gue kayak, gue nggak mau mereka menjadi tukang sampah seperti gue coy. Kalau gue berkeanggapan begitu, itu kalau gue menempatkan diri gue sebagai orang-orang yang dianggap seperti tidak melakukan sumbangsihnya gitu, orang-orang yang berkompeten di bidangnya tapi tidak melakukan sumbangsihnya gitu. Andai kata itu gua akan berdalih seperti itu. Gua akan berusaha semaksimal mungkin agar para anak cucu atau masyarakat gua atau anak didik gua gitu tuh nggak jadi tukang sampah kayak gua coy. Sekalipun mereka nih, para anak cucu rakyat atau anak didik gua kerap gemar sekali menghampiri gua masuk ke dalam tong sampah atau tempat pembuangan sampah di mana gua berada gitu. Sekalipun mereka gemar sekali menghampiri gua beramai-ramai berbondong-bondong gitu, para anak cucu keturunan gua atau para rakyat gua atau para anak didik gua, sekalipun mereka gemar sekali masuk berada di dalam tong sampah yang dimana di dalam itu adalah ada gua juga di dalamnya gitu, itu gua akan berusaha membuat mereka tidak nyaman. Mungkin gua timbukin sampah kek, gua lemparin tai kek, apa-apalah gitu, yang penting membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan berada di situ gitu. Tujuan gue ya dengan harapan agar mereka tuh nggak betah di dalam tong sampah gitu atau di dalam pembuangan sampah gitu, dan mereka segera mencari habitat atau lapangan kerja atau usaha atau pedoman atau tuntunan hidup lain gitu. Meskipun ya di samping semua itu, gue di sisi lain juga mungkin gue akan merasa sedih kehilangan pembantu atau sekedar gue merasa sepi gitu dalam menyikapi sampah ini gitu. Dan pada fakta di lapangan itu ternyata sebagian dari anak cucu gua atau rakyat gua atau anak didik gua atau umat gua gitu, sebagian dari mereka yang cerdas itu mereka akan merasa nggak betah di dalam sampah itu. Tapi ya bagaimana, itu hanya sebagian gitu. Sebagian nggak betah di dalam sampah, sebagian pergi atau mencari tuntunan hidup lain gitu, atau merasa tercerahkan di luar sana dengan pedoman yang lain yang berbeda gitu. Sebagian begitu memang, tapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata sayangnya ada juga loh yang idiot. Bukan gue merendahkan orang-orang yang berketerbelakangan mental, maksud gue ini idiot dalam tanda kutip lah gitu. Ternyata ada juga orang yang begitu pada fakta kenyataannya gitu, para anak cucu gue atau rakyat gue atau anak didik gue itu belum mampu coy untuk keluar atau beranjak atau disapih dari dalam habitat sampah ini. Itu belum mampu atau mungkin akan selamanya di situ gitu. Itu kecuali dalam konteks dimana gue ini menempatkan diri gue sebagai figur yang jahat, maka gue akan mengikat mereka semua itu berada di dalam sampah selama-lamanya menemani gue sampai mati gitu. Gue akan menanamkan sedalam-dalamnya pada benak mereka gitu, sekuat-kuatnya sedalam-dalamnya pada benak dan sanubari mereka gitu, bahwa hal ini itu sesungguhnya bukan sampah, tapi hal ini tuh sesungguhnya adalah surga atau apapun yang enak-enak lah, atau apapun suatu cara atau sebuah jalan menuju yang enak-enak lah gitu. Surga kayak nirwana kayak heaven kayak paradise kayak atau apalah macam-macam nama itu bisa beda
berbeda-beda gitu. Dan gue akan menyematkan teror bahwa di luar sana itu penuh momok, penuh kengerian, penuh pokoknya macem-macem lah, jangan keluar gitu, tetaplah saja di dalam tempat sampah ini gitu. Itu kalau gue menempatkan diri gue sebagai figur yang jahat gitu coy. Segitu dulu lah biar gak kelamaan, ngeditnya lama tau gak, dikit-dikit dulu.